Selanjutnya untuk presenter kelima itu akan dipaparkan oleh Bapak Adi Priyo Utomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, bersyukur pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa melaporkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Perkenalkan, ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka itu perkenalkan diri, nama saya Adi Priyo Utomo. Saya dari SMK Negeri 1 Bukateja. Hari ini saya diperkenankan untuk memberikan laporan hasil dari orientasi PPK tahun 2024 ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Hairul Solih Retno Broto MM yang berkenan untuk menjadi mentor saya dan memberikan saran dan kritiknya. Terima kasih. Pelaksanaan orientasi mempunyai tujuan yaitu agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value atau berakhlak employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Kemudian hari ini saya menjelaskan terkait dengan RHK yang saya susun, yaitu adalah rencana hasil kerja. Isi RHK-nya adalah ada rencana kegiatan, kemudian indikator kerja, target, output, dan nilai dasar juga implementasi dari ASN berakhlak. Kemudian fungsi RHK sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi misi instansi. Di RHK ini saya adalah mengampu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian masa kontrak saya adalah 2023 sampai 2028 di instansi SMK Negeri 1 Bukateja. Rencana hasil kerja atasan diantaranya adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran serta partisipasif. RHK yang pertama adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diinterferensi. Yang pertama, mengelola manajemen sekolah, pembinaan, daya gunaan, dan sumber daya sekolah secara optimal. RHK-nya saya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan seperti guru penggerak. Kemudian aspeknya adalah kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kerja individu, dokumen pelatihan, presentasi capaian, ketepatan waktu pelaksanaan. Dokumen pelatihan, targetnya adalah 1 dokumen, kemudian presentasinya 100%, ketepatan waktu 1 tahun. Kegiatan dan tahapannya menyusun jadwal rencana pelatihan, ditentukan oleh pemerintah. Kemudian outputnya adalah sertifikat guru penggerak. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya adalah saya melaksanakan pelatihan dengan bertanggung jawab dan disiplin, itu merupakan nilai akuntabel. Kemudian saya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, itulah kompeten. Kemudian saya terus berinovasi dan antusias dalam mengikuti pelatihan adalah adaptif. Yang kedua adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasif. Kemudian rencana RHK-nya adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran, di mana indikator kinerja individu adalah dokumen penyusunan 1 dokumen, presentasinya 100%, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan adalah 1 tahun. Kegiatan dan tahapan pada RHK ini adalah menyusun perangkat pembelajaran, kemudian menyusun draft asesmen penilaian, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum operasional satuan atau KOSP. Kemudian outputnya adalah dokumen KOSP berdasarkan dokumen KOSP. Penerapan nilai berakhlaknya selanjutnya adalah kolaboratif dan juga harmonis. Yang ketiga adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi operasional satuan pendidikan atau KOSP.
Di sini RHK adalah terlaksana pembelajaran melalui perencanaan, asesmen mengacu pada kurikulum KOSP. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya yang kami berikan di sini adalah saya menyiapkan dokumen KOSP pembelajaran sebelum pembelajaran. Kemudian ada akuntabel, kompeten, dan sebagainya. Yang keempat, ini RHK kami, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran berkualitas. Ini RHK-nya adalah wali kelas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Adi. Silahkan untuk audiens, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Saindri. Saya akan menanggapi dari paparan dari Bapak Adi ya. Ya, beliau sudah sangat cakap dalam presentasinya. Saya akan menanggapi terkait dengan proses KBM ya, atau proses pelaksanaan pembelajarannya dalam RHK-nya itu. Saya akan menggali barangkali memiliki karya yang inovatif bisa saya ikuti. Yang saya tanyakan adalah bagaimana saudara dalam proses KBM ya ketika menjumpai anak atau siswa yang memiliki keterbatasan dalam membaca Al-Quran ya. Mungkin di SMK Bukateja itu insya Allah 100% sudah mahir membaca, insya Allah gitu ya. Ya, itu bagaimana pelayanannya terhadap siswa yang perlu pelayanan khusus dalam jenengan melayani siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya langsung menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Dwi Sahendri. Terima kasih luar biasa pertanyaannya. Ini juga mungkin pertanyaan mewakili dari seluruh guru PAI yang ada di kawasan Purbalingga. Kalau memang rata-rata latar belakangnya permasalahan adalah banyak anak SMK tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Gimana sih kalau Pak Adi yang ngajar di SMK Bukateja? Nah, saya biasanya lah 11 tahun mengajar di SMK Bukateja, Bapak. Nah, saya biasanya menerapkan yang pertama adalah menggali dulu. Biasanya anak itu saya tanya dulu satu persatu, saya tes. Kemudian jika nanti ada yang tidak bisa, maka saya menggunakan waktu luang ketika istirahat atau jam pulang. Mereka saya suruh untuk menemui kayak privat sebentar, kayak anak ngaji ya sorogan sebentar kayak gitu. Minimal adalah huruf-huruf sudah tahu, dan selama 6 bulan kita berkecimpung bareng 1 semester, ada perubahan apa sih gitu. Nanti tiap tahun kita ada perbaikan terus, tiap anak kan beda-beda, tapi tiap tahun mesti ada inovasi-inovasi untuk memperbaiki diri dalam mengembangkan anak supaya bisa membaca ayat suci Al-Quran. Ya, demikian seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya dan pertanyaannya. Oke, dilanjutkan untuk tanggapan dari mentor. Terima kasih Pak Adi. Presentasinya lumayan luas ya, luas dan bernilai. Tapi untuk saya masih coba untuk menggali lebih luas lagi Pak Adi. Karena mata pelajaran agama adalah mata pelajaran yang strategis untuk masa depan gitu ya, strategis untuk masa depan. Dan kita tahu bahwa yang namanya KOSP itu kurikulum nasional yang diadaptasi dan disesuaikan dengan keadaan sekolah kan gitu ya. Nah, pertanyaannya sederhana Pak Adi, tapi masih latar belakangnya dulu. Adalah tanggung jawab kita juga untuk menjadikan anak-anak yang belum bisa sholat menjadi bisa sholat gitu kan ya. Adalah tanggung jawab. Tadi sudah yang belum bisa ngaji agar bisa ngaji. Sementara mungkin dalam kurikulum nasional belum tersiratkan, maka ada gejolak mesti kan begitu ya, guru-guru agama ya. Pertanyaannya, apa materi-materi yang ditambahkan selain kurikulum nasional itu sehingga kita bisa membekali anak-anak fungsi adaptif dari
guru agama adalah membekali anak-anak untuk bisa tidak sekedar menguasai kurikulum nasional, tetapi kurikulum yang menurut kita sebagai guru agama itu ideal. Pak Adi, apa yang ditambahkan dari kurikulum nasional? Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Mentor, luar biasa pertanyaannya. Insya Allah akan saya sebisa mungkin yang saya tahu terkait dengan bagaimana adaptif, ya, nilai adaptif yang harus dikembangkan selain pelajaran agama. Nah, biasanya kalau saya adalah menceritakan terkait dengan kegiatan masalah-masalah agama itu zaman sekarang banyak banget ya. Maka masalah-masalah yang sedang terbaru atau mungkin itu akan menjadi wawasan untuk anak-anak kita. Kita berikan arahan gambaran terkait dengan masalah-masalah tersebut sehingga mereka nanti akan menyesuaikan dengan lingkungan kebutuhan siswa di masa depannya. Misalkan ada masalah terkait dengan antara siswa dan guru terlibat dengan cinta misalkan, maka akan saya arahkan, kita inovasikan terkait pelajaran itu, masukkan dalam pelajaran, disisipkan gitu ya, supaya nanti tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti itu. Cinta memang anugerah, tapi jangan sampai membuat jadi musibah gitu kan. Nah, gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih paparannya Pak Adi. Ya, terima kasih tanggapannya Bapak Mentor. Oke, silahkan ditutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali kawan-kawan semuanya, Bapak Mentor, terima kasih juga. Yang pasti adalah kita sebagai ASN P3K bangga melayani bangsa. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.